Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah semuanya berangkat. Mari kita akan belajar. Ayo mulai belajar. Keluarkan masing bukunya dan buka bukunya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, perlu kalian ketahui tujuan dari pembelajaran dari hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian bernafas, dapat menganalisis urutan sistem pernafasan manusia, dapat menjelaskan fungsi dari organ pernafasan manusia dengan mencermati, dapat mengetahui dan menjelaskan penyakit yang mengganggu sistem pernapasan manusia, dapat mencermati PPT ini, dan siswa dapat menganalisis cara menjaga organ pernapasan manusia. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu bernapas? Apa itu bernapas? Ada yang tahu? Ya benar. Saat kita bernapas itu mengambil udara, menyerap oksigen. Bernapas adalah proses masuknya udara yang mengandung oksigen atau O2 ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan dan kemudian dikeluarkan kembali ke udara yang bebas dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. Tadi contoh yang pertama apa? Proses masuknya udara atau oksigen O2 dan masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan, kemudian dikeluarkan kembali ke dalam dikeluarkan kembali ke udara bebas dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. Untuk bernapas dengan baik, kita memerlukan sistem pernapasan yang tepat. Sistem pernapasan yang tepat terdiri dari beberapa organ. Dan beberapa organ dan fungsinya itu adalah yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung. Coba dapat dilihat dalam PPT, fungsi rongga hidung adalah tempat masuknya udara, penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung, dan sebagai indera penciuman. Jadi, pahami baik-baik, fungsi dari rongga hidung adalah tempat masuknya udara atau penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir hidung sebagai indera penciuman. Yang kedua, laring. Laring terletak di bawah dagu atau di leher atau pangkal tenggorokan. Berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Jadi laring berfungsi sebagai tempat melekatnya pita suara. Yang ketiga yaitu trakea. Yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan.
Coba diulangi, trakea adalah untuk membuka dan menutup saluran pernapasan. Yang keempat, bronkulus atau bronkus, cabang batang tenggorokan, yaitu berfungsi untuk menyambung antara trakea dan paru-paru. Yang kelima, bronkeolus. Bronkeolus merupakan bercabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkeolus sesuai dengan jumlah lobus gelambir, yaitu paru-paru kiri 2 lobus dan paru-paru kanan 3 lobus. Yang terakhir, yaitu paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida tadi apa lambangnya? Coba apa tadi? Ya, benar sekali. Karbon dioksida yaitu CO2. Dengan udara bersih yang mengandung oksigen, O2. Pertukaran udara ini terjadi dalam alveolus. Selanjutnya, penyakit yang mengganggu sistem pernapasan. Yang pertama, TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Lactobacterium tuberculosis. Yang kedua, bronkitis, gangguan pada trakea akibat dari infeksi sehingga menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus. Yang selanjutnya yang paling banyak yang sering kita temui yaitu asma. Adalah penyakit yang sering terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, maupun serangga kecil. Yang selanjutnya yaitu ISPA. ISPA yaitu infeksi saluran pernapasan atas, yaitu penyakit infeksi yang bersifat akut, biasanya melibatkan organ pernapasan, hidung, sinus, faring, atau laring. Yang selanjutnya yaitu influenza atau flu, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan biasanya menular melalui udara ketika penderitanya bersin. Ternyata banyak sekali yang mengganggu sistem pernapasan manusia ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Ayo kita belajar menjaga organ pernapasan kita dengan cara yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih sehingga udara yang dihirup juga bebas dari polusi. Yang kedua, memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Yang ketiga, rutin berolahraga. Sehingga yang keempat, perbanyak konsumsi sayur dan buah untuk menangkal radikal bebas. Yang selanjutnya, gunakan masker saat berpergian. Dan walaupun sekarang pemerintah sudah tidak mewajibkan kita untuk menggunakan masker untuk menjaga kesehatan kita sendiri, gunakan masker saat bepergian. Yang keenam, jangan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Hindari merokok dan jangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena kita tadi sudah belajar mengenai sistem pernapasan manusia, dari pengertian organ manusia beserta fungsinya, penyakit yang mengganggu pernapasan, dan cara menjaga organ pernapasan. Nah, selanjutnya mari kita mengerjakan kuis.
Kita akan mengerjakan bersama-sama 2-3 soal dan selanjutnya akan dikerjakan di rumah. Coba yang pertama, bernafas adalah, aduh, ada yang tahu bernafas adalah A. Proses menghirup oksigen dari udara dan dikeluarkan dalam bentuk oksigen. Coba dibaca, apa yang pertama? Tadi apa? Bernafas adalah proses menghirup oksigen dari udara dan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Yang kedua, tujuan dari proses pernapasan manusia adalah untuk memperoleh. Coba, tujuan dari pernapasan manusia adalah untuk memperoleh uap air, karbon dioksida, oksigen, ataukah karbon monoksida? Tujuan utama proses pernapasan manusia adalah untuk memperoleh oksigen. Yang selanjutnya, urutan sistem pernapasan yang benar. Tadi yang pertama apa? Urutan pernapasan manusia. Ayo. C atau B atau D. Ya, urutan pernapasan yang benar yaitu yang pertama hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, serta alveolus. Nah, sekian dari kuis hari ini. Kuis yang selanjutnya belum dikerjakan akan dikerjakan sendiri, akan dikerjakan di rumah masing-masing dan akan dikumpul. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.